seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Orang-orang sekarang. Ya, saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi. Tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Nggak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba goreng martabak. KPU berupaya meredam kegaduhan format debat Pilpres yang berubah-ubah. Meski keputusan akhirnya, Capres dan Cawapres tetap akan selalu berdampingan dalam seluruh debat. Namun, Capres-Cawapres pendamping tidak berhak bicara dalam debat. Jadi didampingi, kalau yang bicara Capres ya, Cawapres ikut mendampingi, kalau yang bicara Cawapres, Capresnya mendampingi. Yang bicara adalah saat debat Capres ya, Capres yang bicara. Saat debat Cawapres yang bicara yaitu adalah Cawapres. Kegaduhan ini bermula ketika Ketua KPU Hashim Asyari tiba-tiba melempar bola panas perubahan format debat Pilpres 2024 berbeda dengan Pilpres 2019. Kini, Cawapres akan didampingi Capres saat melakukan debat. Capres berhak bicara dalam debat Cawapres meski porsinya lebih sedikit. Pada saat debat Capres maka proporsinya Capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat Cawapres maka proporsinya Cawapres juga yang lebih banyak. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork. Otak-atik format debat ini pun menuai kontroversi. Timnas Amin mengeritik dan bahkan mempertanyakan, apakah KPU bermanuver? Sedangkan TPN Ganjar Mahfud menuding, berubahnya format debat membuat publik tak bisa melihat secara utuh Capres-Cawapres. Hanya TKN Prabowo Gibran yang setuju dengan perubahan format debat. Ya, ini bukan memilih jago debat ini memilih jago pemimpin yang kita anggap pas gitu. Ini mohon maaf ya, kalau bagi kami ini sudah going too far menurut kami. Bagaimana kita di sini seakan-akan KPU itu punya niat jelek gitu, ada upaya tersembunyi di balik ini gitu. Saya kira KPU sangat harus berhati-hati. Ini kan lagi sensitif ya, di saat orang lagi menyoroti putra presiden, malah format debatnya dihapus, diubah dengan meniadakan face to face antara cawapres. Apakah KPU bermanuver di sini? Karena ini menurut saya membuat masyarakat itu tidak mampu atau tidak bisa melihat secara utuh capres ataupun cawapres yang akan mereka pilih nantinya. Ini penting buat kita sebagai bangsa agar kita tidak membeli kucing dalam karung. Kegaduhan lain di KPU adalah dugaan bocornya data daftar pemilih tetap pemilu 2024. Dugaan kebocoran muncul setelah akun Jimbo menjual 252 juta database pemilih 2024 yang diklaim berasal dari situs KPU. Data tersebut dijual 1,1 miliar rupiah di forum daring Bridge Forum. Kalau yang dapat saya analisis gitu, ini adalah benar-benar data DPT ya. Artinya masih ada celah keamanan gitu yang nanti di tahun 2024 bisa digunakan orang untuk masuk, hacker untuk masuk, untuk mengacak-ngacak hasil perhitungan pemilu. Saat ini memang gugus tugas keamanan siber KPU sedang melakukan penelaahan terhadap hal tersebut. Ya, selama ini sih memang website kami bisa terkategori tangguh. Ada ribuan serangan, ada ratusan serangan setiap hari. KPU juga kerap disorot terkait langkah-langkah yang memunculkan kontroversi. Di antaranya saat Bawaslu menyatakan KPU melanggar administrasi pemilu
karena mengabaikan keterwakilan 30% caleg perempuan di parpol. Selain itu, KPU terbukti teledor dengan keputusan MA yang mematahkan peraturan KPU tentang mempercepat daftar caleg mantan koruptor. KPU harus segera keluar dari masalah yang tak henti menggoyang agar tak mengusik jalannya pesta demokrasi. Saya sudah bersama orang yang paling bertanggung jawab atas kegaduhan di KPU akhir-akhir ini. Ia adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Ashari. Pak Hashim, terima kasih di tengah waktu kesibukan menyempatkan waktu di Rosi. Terima kasih. Terima kasih, Rosi. Pak Hashim, KPU ini dalam beberapa bulan selalu mendapat sorotan karena dianggap kontroversi. Sampai hari-hari ini terakhir, mulai dari kontroversi soal respon masalah-masalah yang prinsip sampai masalah yang dianggap sepele yaitu debat capres. Pak Hashim, di bawah kepemimpinan Anda, sebenarnya Anda bisa nggak sih KPU ini memberikan satu jaminan bahwa KPU ini bisa kerja dengan benar? Saya sebagai Ketua KPU tidak bekerja sendiri. Kami satu tim, 7 orang anggota KPU dan juga dengan dukungan supporting staff, supporting system dari kesekjenan KPU. Tentu sudah menjadi komitmen kami sejak awal ketika diberikan amanah untuk memimpin penyelenggaraan pemilu 2024, kami bekerja semaksimal mungkin. Dan ukuran yang kami gunakan adalah yang paling penting, pegangan terhadap ketentuan yang diatur di Undang-Undang Pemilu. Itu pada prinsipnya yang kita upayakan. Ya. Maaf Pak Hashim, pertanyaan saya awal ini untuk sebenarnya bagian dari keraguan publik terhadap KPU. Nah, hal yang paling simpel saja soal debat. Dalam berkali-kali kita mendengar debat capres dari 2004 sampai 2024 itu nggak pernah sampai heboh soal debat capres gitu. Pertanyaan awal saya pada Anda soal debat ini. Memang KPU, terutama Ketua KPU ini sedang melindungi paslon tertentu ya? Saya bekerja dan KPU bekerja menurut undang-undang. Kalau kita baca undang-undang pemilu, rumusan yang digunakan kan debat pasangan calon. Dan kemudian di dalam penjelasannya, debat ini salah satu metode kampanye ya untuk pemilu presiden. Kemudian di dalam penjelasan ditentukan bahwa kesempatan untuk debat itu 5 kali. Betul. Dengan komposisi 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Iya. Dan kami memang mendesain itu, bisa dicek di peraturan KPU tentang penyelenggaraan kampanye. Dan kita tidak keluar dari yang ditentukan itu. Dan kalau kita cek misalkan perbandingannya dengan pemilu 2019, cawapres cuma tampil sekali dengan undang-undang yang sama. Dan kami mendesain debat cawapres 2 kali. Karena itu saya terus terang agak kaget ketika muncul media bahwa debat cawapres ditiadakan. Saya bilang, ini informasi dari mana? Padahal di internal KPU dan ketika rapat dengan tim pasangan calon 29 November yang lalu, situasinya ya memang bersepakat. Aturannya begini, debat capres kesempatannya 3 kali dan debat cawapres 2 kali. Nggak ada motif, nggak ada pikiran, nggak ada niat untuk menghapus debat cawapres. Justru kami ingin katakanlah ya mengembalikan porsi bahwa memang debat cawapres itu kesempatannya 2 kali. Ya. Pak Hashim, mungkin begini, kalau kita flashback itu ketika FGD pertama antara KPU dan masing-masing tim pasangan calon, Pak Hashim sebagai ketua KPU itu langsung bilang bahwa ya ini karena bagaimana paslon duit tunggal supaya mereka kompak. Itu ditangkap orang bahwa debat capres ini ya dua-duanya. Dan orang kan langsung berpikir ini ketua KPU ini lagi mau melindungi pasangan calon presiden dan wakil presiden, terutama ingin melindungi wakil presiden supaya tidak tampil debat sendirian gitu. Ini Anda harus klarifikasi. Memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Caimin dan Pak Mahfud? Kepikiran aja enggak, apalagi punya niat ya. Dan yang ingin saya tanyakan, orang-orang dari tim pasangan calon yang ikut hadir dalam rapat, saya cek satu persatu media nggak ada yang bicara tentang itu.
Ini karena ada yang menulis berita bahwa seolah-olah debat cawapres ditiadakan. Padahal yang kami maksud adalah yang namanya debat pasangan calon kan tampil berdua pasangan calon. Bahwa kemudian saat debat capres yang bicara capres, kemudian debat cawapres yang bicara adalah cawapres. Harusnya itu clear dong. Nah, dan pada saat itu 29 November belum ada keputusan atau kesimpulan apa-apa. Tapi yang ditulis oleh media itu menyebut bahwa KPU sudah menetapkan. Sehingga saya bilang, dari mana menetapkan? Oh, ini masih pertemuan pertama. Pada tanggal 29 November KPU masih memberi kesempatan kepada 3 pasangan calon, tim 3 pasangan calon yang hadir pada rapat itu. Kami mohon memberikan catatan, usulan tertulis supaya kemudian karena begini, rapat pertama ini kan tim yang hadir. Ya. Apa yang dijadikan pembicaraan di situ dikonsultasikan dengan pasangan calon dan juga dikonsultasikan dengan apa? Tim besarnya lah, tim sebenarnya kampanye. ini kan terjadi dalam setiap 5 tahunan sekali. Betul, biasa dan nggak ada apa-apa sebetulnya. Karena ada yang menulis misleading kayak begitu dan kecenderungannya disinformasi ya. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman wartawan yang katakanlah yang hari-hari ngepost di KPU ini gimana ceritanya kok Ya, bisa tapi ada saya yang nulis begitu. gini Pak, soal kenapa ini menjadi salah tangkap itu tidak lepas dari kontribusi Ketua KPU Pak Hasyim. Karena Pak Hasyim di FGD pertama itu Bapak langsung mengatakan supaya mereka tampil kompak calon presiden dan calon wakil presiden. Kan karena itu langsung ditangkap, tidak ada yang jadi kemudian menulisnya aneh-aneh karena Ketua KPU sendiri langsung menyebut bahwa mereka tampil berdua. Betul. Tapi kan tidak ada secara terang-benderang mengatakan tidak ada debat calon wakil tidak presiden. Ada teman saya yang menyatakan bahwa tidak ada debat cawapres atau debat cawapres dihapus atau dihilangkan. Enggak ada. Saya enggak pernah menyatakan. Anda memang tidak mengatakan demikian, Betul. tapi Anda mengatakan supaya mereka tampil kompak berdua. Sebenarnya waktu itu Bapak memang mau mengubah format, tapi kemudian jadi rame atau Bapak salah feeding waktu itu? Yang saya bayangkan ya, karena memang ketentuan undang-undang ini debat pasangan calon, sehingga tampil pasangan calon. Bahwa kemudian proporsi bicaranya saat debat capres yang bicara capres, saat debat cawapres yang bicara cawapres ya. Dan itu pun tanggal 29 November masih pertemuan awal, pertemuan permulaan. Sehingga apa-apa yang jadi bahan diskusi di situ, kita minta untuk dibawa pulang dan dibicarakan dengan pasangan calon dan tim. Tim besarnya ya, tim kampanye besar. Bahkan kami minta tolong dibuat catatan tertulis supaya apa yang disampaikan itu katakanlah termemorikan atau ada catatannya supaya bisa terkonfirmasi benar nggak mengusulkan ini, benar nggak mengusulkan ini. Jadi di antara tim pasangan calon sepanjang yang saya ingat juga nggak ada yang kemudian mengusulkan nggak ada debat cawapres, itu nggak ada. Karena memang bertahun-tahun selalu ada setiap 5 tahunan sekali. Tapi gini, intinya kami di KPU justru menegaskan proporsinya debat cawapres 2 kali. Gitu. Setelah kita cek dari situasi yang lalu kan debat yang khusus cawapres cuma 1 kali. Jadi kalau misalnya disebut KPU mau mengubah format, sebetulnya dalam rangka untuk mengembalikan kepada ketentuan norma yang ada di perundang-undangan. Bahwa debatnya capres 3 kali, cawapres 2 kali. Jadi kepikiran saja tidak, apalagi berniat untuk katakanlah menghilangkan debat cawapres atau katakanlah menghindarkan seseorang untuk debat dengan orang yang lain, enggak ada. Oke. Pak Hasyim kalau gitu saya mau minta klarifikasi supaya clear nih. Jadi ini tinggal 5 hari lagi loh Pak. Ini kita bicara ini sekarang tanggal 7 Desember, 5 hari lagi 12 Desember itu debat cawapres pertama. Dalam 5 kali debat, jadi biar clear. Debat capres cawapres yang sama-sama itu berapa kali? 5 kali debat semua pasangan calon hadir. Ya. Debat pertama debat capres itu yang punya kesempatan bicara capres. Hanya capres? Capres. Tampil untuk menjawab, merespon, dan memberikan paparan capres. Debat kedua cawapres, yang bicara juga hanya cawapres. Hanya cawapres? Cawapres. Sendiri? Sendiri. Okay. Yang bicara ya, bahwa kemudian dia tampil berdua sambil berdiskusi kan urusan mereka. Nah ini kita supaya orang clear, itu nggak usah ditambah-tambahin. Orang tuh hanya ingin dengar di podium itu yang debatnya bicara, siapa. Ya, kalau saya katakan debat capres ya kesempatan bicara capres. Ya. Debat kedua cawapres yang bicara cawapres. Debat ketiga jatahnya capres yang bicara capres. Yang debat antar capres. Yang keempat debat cawapres yang bicara
antar Hanya cawapres. Cawapres. Terakhir debat jatahnya capres, yang bicara juga capres. Gitu. Itu kesepakatan terakhir yang kemudian dilakukan pada rapat tanggal 6 Desember kemarin. Baik. Jadi Ini sudah udah final belum Pak? Sudah. Soal formatnya? Sudah ya? ada cara pandang yang sama, sudah ada titik temu yang sama, sudah ada pemahaman yang sama antara KPU dengan semua tim pasangan calon. Berarti hari ini Kamis tanggal 7 Desember sudah ada klarifikasi, semoga ini mengklirkan masalah bahwa untuk format debat dimulai tanggal 12 Desember nanti ada 5 kali debat, 3 kali debat hanya calon presiden dan 2 kali debat hanya calon wakil presiden. Betul. Baik, kami kembali sesaat lagi. Saya